What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan seorang anak broken home yang punya pacar tapi kepincut sama ibu tirinya sendiri cuy. Pada akhirnya mereka pun menjalin sebuah hubungan yang agak rahasia. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka itu sampai mempunyai momongan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Simon dan Feby. Mereka merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan sebuah proyek di bidang gambar ilustrasi. Mereka berdua tumbuh dari keluarga yang cukup jarang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dan hal ini sudah beberapa kali mereka bahas, sehingga ketika mereka menikah nanti, mereka berjanji untuk tak akan bersikap acuh pada putra atau putri mereka kelak. Keluarga Feby adalah pasangan pebisnis yang lumayan sukses, sementara si Simon merupakan anak dari seorang dokter dan motivator yang cukup kaya raya dan banyak disukai oleh orang-orang karena motivasinya yang membangun. Sementara itu ibunya Simon seringkali sakit-sakitan yang entah disebabkan karena apa. Suatu hari keluarga Simon mengadakan sebuah pesta atau doa bersama yang kayaknya merupakan tradisi dari keluarga mereka. Simon pun terpaksa pulang dengan membawa si Feby ke acara tersebut. Disitulah Simon pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata dia adalah ibu tirinya. Dan di acara itu sang ayah pun juga mengumumkan pada keluarganya bahwa mereka akan resmi menikah. Wanita itu bernama Sonya dan ia merupakan asisten pribadinya di kantor. Lantas di tengah acara tiba-tiba ada suatu hal yang bikin mereka semua kaget, di mana ibunya Simon terjatuh hingga pingsan dan Pak Broto pun langsung melakukan pertolongan pertama mengingat ia merupakan seorang dokter. Lantas ketika acara usai dan ibunya sudah ditangani oleh ahlinya, Simon dan Feby pun bergegas pulang. Di perjalanan Feby menanyakan soal penyakit yang diderita ibunya. Simon bilang ibunya sejak dulu mengalami keanehan semacam ini dan sudah berobat kemana-mana namun belum ada hasilnya. Beberapa hari kemudian seperti biasa, Simon dan Feby pun menjalankan aktivitas dan terus mendiskusikan soal proyek mereka. Dan sebentar lagi proyek itu akan dipertunjukkan di ajang kejuaraan. Ketika mereka sedang serius berdiskusi, tiba-tiba datang ibunya Simon yang bermaksud meminta Simon untuk menggantikan sementara tugas ayahnya mengurusi perusahaannya. Karena ayah dan ibunya rencananya akan melakukan perjalanan bisnis sekaligus liburan ke luar negeri. Simon sempat malas-malesan pada awalnya, hingga sang ibu pun terus memohon kepada Simon supaya Simon mau mengurusi perusahaan ayahnya itu. Sebab kalau tidak, ayahnya Simon akan pergi dengan Sonya. Simon pun dilema. Di satu sisi ia tak ingin ibunya sakit hati, namun di sisi lain ia sedang mengerjakan proyek juga. Lantas Simon pun meminta izin kepada Feby mengenai dirinya yang akan cuti dari proyeknya. Mendengar hal itu, Feby pun kecewa dengan keputusan Simon yang seolah meninggalkan proyek. Simon pun menjelaskan semuanya bahwa ia hanya akan meninggalkan proyek selama beberapa waktu saja. Ia meminta waktu 7-10 hari pada Feby. Pada akhirnya setelah perdebatan panjang, Feby pun mengizinkannya meski merasa kecewa pada pria tersebut. Lantas pada keesokan harinya Simon pun pulang dan langsung ke kantor ayahnya. Simon pun diberi arahan oleh ayahnya langsung mengenai pekerjaan apa saja yang harus ia lakukan selama menggantikannya. Singkat cerita, ayah dan ibunya pun pergi ke luar negeri. Sementara Simon bekerja bersama sekretaris sang ayah yang juga merupakan stepmothernya itu. Lantas siang harinya Simon pun berangkat bekerja menggantikan ayahnya bersama Sonya. Simon sedikit jutek karena ia tahu bahwa secara gak langsung Sonya lah yang membuat ibunya menderita juga. Sementara itu Sonya sendiri tak tinggal diam. Dia tetap berusaha untuk bisa diterima oleh Simon dan ia terus tetap melakukannya meski pemuda itu terus menjauhinya. Sampai akhirnya pada keesokan harinya Sonya pun mengadu kepada ayahnya Simon. Akibatnya Simon pun langsung ditelepon ayahnya
ayahnya supaya bersikap baik terhadap Sonya dan menjelaskan tentang mengapa ayahnya menikahi Sonya. Yang ternyata belakangan diketahui kalau Sonya itu bawa hoki di perusahaannya. Lantas sesaat kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan cantik ke kantor dan ingin bertemu dengan ayahnya. Maksud kedatangannya adalah untuk terapi secara private. Sonya sendiri mengetahui tentang kedekatan Pak Broto dengan wanita cantik itu. Dan dari pandangan Sonya, hubungan mereka rasanya lebih jauh dari sekedar pasien dan dokter. Sonya pun akhirnya menangis. Dan di saat itulah Simon pun merasa kasihan padanya. Ia menghampiri Sonya, mereka mengobrol sejenak. Dan di saat itulah awal mula kedekatan di antara keduanya. Keesokan harinya Simon pun mengajak Feby untuk makan siang bareng. Tapi tak disangka Feby malah asik berduaan bersama seorang pria yang Simon sendiri nggak tahu dia siapa. Dan ternyata pria itulah yang menggantikan Simon di proyek yang digarap Feby. Dengan penuh rasa kecewa Simon pun akhirnya pergi dan memutuskan kembali ke kantor sang ayah. Ia pun bertemu Sonya dan mengajaknya berbincang. Dari tatapannya baik Sonya maupun Simon mulai suka nih satu sama lain. Namun pada kesempatan kali ini mereka belum ngelakuin apa-apa. Pada keesokan harinya Simon menemui Feby di tempat biasa mereka mengerjakan proyeknya. Ia pun kesal ketika melihat kedekatan di antara keduanya. Udah gitu sebelumnya juga Feby nggak izin padanya kalau ada yang menggantikannya. Ia memutuskannya secara sepihak. Simon merasa benar-benar dikhianati. Ia kemudian pindah ruangan untuk mengangkat telepon dari sang ayah. Di sana ia mengatakan bahwa ia ingin berhenti bekerja dan ingin melanjutkan proyeknya lagi. Karena dari kejadian ini hubungannya dengan Feby jadi merenggang. Mendengar hal itu ayahnya nggak setuju dan menolaknya dengan menyuruh ibunya membujuk Simon dengan berbagai alasan. Kesal dengan ayah dan kekasihnya yang tak menghargai keberadaannya, Simon pun kembali ke kantor. Dan di sanalah Simon pun menghampiri Sonya lalu mulai menceritakan permasalahannya. Namun secara singkat mereka malah terbawa suasana dan pada akhirnya keduanya pun jadi melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Dan singkatnya ketika pulang kerja, Simon pun senyum-senyum sendiri sambil naik sepeda balapnya. Ia merasa benar-benar jatuh cinta kepada Sonya dan terus kepikiran wanita yang juga dekat dengan ayahnya sendiri itu. Malamnya Simon pun pergi ke sebuah bar dan berbicara dengan Feby secara perlahan. Ia berkata jujur bahwa dirinya telah berpusreng dengan Sonya. Mendengar hal itu sontak Feby pun kaget. Ia tak percaya jika Simon berani main serong dengannya. Feby yang kecewa itu pun langsung meninggalkan Simon begitu saja. Lantas gak lama setelah itu Simon pun di WA oleh onti Sonya yang menyuruhnya untuk datang ke apartemennya. Katanya malam itu dia kesepian dan apartemennya nggak ada siapa-siapa. Melihat adanya kesempatan daripada galau di sini, ia pun memilih langsung meluncur ke apartemen Sonya. Dan setibanya di sana, tanpa banyak cincong mereka pun langsung kembali melaksanakan pusreng untuk kedua kalinya. Lantas keesokan harinya ketika Simon masih berada di apartemen Sonya, ia pun mendapatkan surat dari Sonya kalau ia izin ke pasar sebentar. Lantas suara pintu tiba-tiba terdengar dan betapa terkejutnya Simon bahwa yang datang adalah babehnya sendiri. Mereka pun jadi sama-sama canggung dan Pak Broto langsung tahu kalau Simon dan Sonya pasti sudah berpusreng ria bersama. Namun kala itu Broto tak mempermasalahkannya. Bahkan ia sadar bahwa dirinya tak bisa memberikan keturunan sementara Sonya sudah lama menginginkannya. Gak lama setelah itu Sonya pun datang. Namun kala itu ia justru mendiami Pak Broto dan malah berusaha mendekati Simon di hadapan Pak Broto. Singkat cerita Simon akhirnya pulang. Akan tetapi ibunya menelponnya sembari menangis. Dia bilang ayahnya berniat untuk tinggal di apartemen Sonya karena Sonya sedang mengalami depresi katanya. Simon pun bilang kalau itu cuma alasan ayahnya. Padahal yang sebenarnya ia tahu kalau ayahnya itu tak ingin jika Sonya dipusreng terus-menerus oleh si Simon. Singkat cerita Simon pun segera pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaannya. Melihat sang ibu yang mengalami stres berat, Simon pun
menenangkannya. Lantas setelah dari sana Simon pun teringat dengan Feby dan segera menemuinya untuk meminta maaf. Feby pun menangis karena kecewa dan langsung mengusirnya. Di sini Simon pun merasa bersalah dan menyesal, namun Feby enggan memaafkannya. Ia pun merobek beberapa karyanya hingga dirinya terjatuh karena terlalu emosi. Dan ketika terbangun, Simon pun kaget karena dia telah berada di rumah sakit dan terlihat hanya ayahnya seorang diri yang merawatnya. Singkat cerita, setahun berlalu, terlihat keluarga mereka yang berkumpul kembali. Di sana juga terlihat Sonya yang ternyata sudah bersama dengan si kecil. Ia pun menghampiri Simon dan membiarkannya bermain bersama si kecil. Dan bisa dipastikan kalau itu merupakan bibit milik Simon setelah mereka cukup sering bermain pusreng-pusrengan.